berjumpa lagi dengan saya, yaitu channelnya Heri Bima Trans Pemalang, Jawa Tengah ya. Channel yang membahas seputar travel reguler ya teman-teman ya, yaitu angkutan travel reguler. Dan bagi teman-teman semua, saya tidak lupa memohon bantuan serta supportnya kepada teman-teman semua agar channel kami tetap berkembang, oke? Dan barangkali nanti teman-teman semua ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan apabila pertanyaan Anda bagus, akan kami jadikan konten ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin kembali membahas yaitu tentang bagaimana sih caranya membuka usaha travel itu. Kebetulan ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar saya tentang menanyakan bagaimana sih caranya membuka usaha travel itu awal-awalnya. Oke teman-teman ya, ini akan saya jawab dengan sebatas dengan kemampuan kami, yaitu dengan cara-cara perusahaan kami ya. Kami tidak bisa istilahnya harus disamakan dengan perusahaan si A, perusahaan si B. Kita punya cara sendiri, mereka punya cara sendiri dalam mengatur usaha dan memanage usahanya. Oke. Nah, teman-teman ya. Awal-awal kita itu mau buka usaha travel itu menjadi salah satu pilihan bisnis yang menarik di bidang transportasi ya. Menjadi taksi online dan rental kendaraan. Nah, usaha ini memanfaatkan kebutuhan orang untuk bepergian ke suatu tempat, ke tempat yang lainnya ya teman-teman ya, layaknya bisnis lainnya. Dan memulai usaha travel juga adalah langkah-langkahnya itu sebagai berikut teman-teman ya. Jadi yang modal utama itu ya kita harus punya kendaraan ya, istilahnya itu kita mau punya armada berapa gitu tergantung kemampuan ekonomi teman-teman ya. Misalkan jenengan atau teman-teman semua ada kemampuan untuk mendapatkan kisaran 2 unit dulu untuk pertama bisa, mau 1 unit dulu juga bisa, atau mau langsung digabungkan sama travel-travel yang sudah punya nama, silahkan seperti itu ya. Semua juga terbuka jalannya kalau kita ada kemauan. Oke teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita tentunya yang namanya usaha harus mempersiapkan modal ya teman-teman ya. Tapi sebatas dengan kemampuan kita. Untuk langkah-langkah awal ya penjenengannya, teman-teman semua menggunakan armada pribadi aja enggak apa-apa, silahkan. Yang penting teman-teman itu mencari rute itu yang jarang diliwati oleh kendaraan lain. Misalnya bus ya, bus itu lewat ke sana ada jam-jam tertentu misalnya. Nah, itu adalah sawah ladang bagi para pengusaha travel ya. Misalnya ke arah mana gitu ya, tergantung di mana posisi teman-teman berada ya, domisili teman-temannya itu di mana ya, tinggal jangan urus, istilahnya rintis ya, rintis dengan kemampuan kita, dengan servis kita, yaitu pelayanan kita yang selalu diutamakan ya, karena kita pertama memulai itu ya memang harus mengutamakan pelayanan ya teman-teman ya. Tetapi memang harus pandai-pandai memilih jalur, memilih trayek ya. Jadi tempat yang Anda tuju itu dari kota Anda itu yang tidak begitu banyak dilewati angkutan umum ya. Misalnya ada bis 3/4, ada bis besar. Nah, itu tidak bisa kita masukin. Tapi kita harus melintas saja tidak apa-apa. Misalnya kita kayak kami di sini tinggalnya di Pemalang. Kami bikin Pemalang Purwodadi, tetapi kami tetap setiap hari lewat Semarang. Nah, untuk Pemalang Purwodadi itu kan perjalanan bisnya kan kurang.
bahkan terbatas jam-jamnya ya, atau kita bikin lagi ke sana misalnya ke Jepara, nah itu juga bagus. Jadi daerah-daerah seperti itu yang istilahnya itu tidak terlalu gencar ya transportasinya, yang perjalanan lalu lalangnya tuh 5 menit datang 5 menit datang, itu nggak bisa, kita nggak masuk kalau model seperti itu. Kita cari jalurnya yang sepi transportasi umum ya teman-teman ya. Nah terus pelayanan kita yang kita utamakan itu ya, kita tidak perlu bahkan nggak terlalu berharap kita merintis itu menggunakan agen, menggunakan apa, itu tidak perlu. Yang perlu itu ialah kita segencar-gencar mungkin mempromosikan secara online ya. Setelah secara online kita promosikan terus menerus, nah kita tinggal nanti menunggu telepon dari sana, dan kita jelaskan di promo kita itu bahwa pelayanan kami adalah pelayanan travel reguler yang door to door ya, dari pintu ke pintu. Jadi ya memang banyak sekali yang membutuhkan layanan seperti itu, sebab yang namanya jalur-jalur yang tidak begitu lancar dilewati oleh armada-armada umum atau angkutan-angkutan umum itu biasanya kan orang memang harus butuh pelayanan yang sampai ke tempat tujuan. Nah, cara mengelolanya nanti kita dari penumpang ini, dari mulut ke mulut ya, mungkin untuk tahap-tahap pertama itu ya 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan mungkin masih nombok terus teman-teman ya. Kalau kita belum begitu langsung gencar promosinya, tetapi kita jangan terlalu berpacu dengan agen ya, atau yang lain-lain lah, jasa-jasa penawar jasa itu kita kalau bisa seperlunya saja. Yang penting kita punya penumpang sendiri, jadi kita tinggal menjadwalkannya saja. Misalkan orang mau telepon, Pak saya mau ke Purwodadi tapi besok pagi dari Pemalang jam berapa? Ya kita bikin start jam 8 gitu kan. Nah nanti kita jawab jam 8, nah nanti kita kawinkan lagi dengan penumpang yang lain. Ada yang telepon lagi tujuannya Semarang, ya bisa masuk juga kan. Yang tujuannya ke Kendal bisa masuk juga kalau posisi kita di Pemalang. Tujuan penumpang tersebut adalah ke timur, bisa ke bawah semua teman-teman. Jadi begitu nanti terakhir, nah itu baru kita kelihatan nanti itu penumpang ini yang langsung Purwodadi ini berapa orang misalkan. Nah itulah nanti yang akan menjadi pelanggan kita ke selanjutnya, karena mereka tidak begitu cepat dan tidak begitu gampang menemukan transportasi yang bertujuan ke kota para penumpang tersebut. Tetapi kita masuk ke ranah itu, maka kitalah yang menjadi pelopor anggota di sana nantinya ya teman-teman ya. Begitu. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau mencoba atau tidak punya keberanian untuk langsung buka sendiri, teman-teman bisa bergabung ya. Bisa bergabung dengan perusahaan travel yang kompeten, yang jalurnya bagus. Biasanya itu penggabungan seperti itu nanti teman-teman itu hanya modal armada atau unit atau kendaraan ya. Jadi untuk urusan penumpang dan lain-lain itu adalah urusan tempat kerjasama teman-teman ya. Nah itu biasanya itu ya, kalau yang dikelola sama kita sistemnya itu mereka unitnya masuk ke kita, terus kita stiker menurut travel kita, yang mengelola penumpangnya kita. Setiap bulannya nanti dijumlah pendapatannya itu berapa, dan kita yang dari pusatnya yaitu Travel Bimatran ini kan misalkan untuk bekerja sama ya, kalau belum berani sendirian itu dalam 1 bulan itu total seluruh pendapatannya berapa nanti misalkan Bimatran mengambil 20%.
Nah, 20% dari pendapatan keseluruhan setelah dipotong pengeluaran ini dan itu dan lain-lain selama 1 bulan, itu nanti dipotong 20%. Biasanya pembagiannya seperti itu. Anda yang memiliki kendaraan akan mendapatkan 80%, sedangkan pengelola 20%. Tapi teman-teman lepas tangan, sudah. Yang penting mobilnya asuransi all risk, seperti itu ya teman-teman ya, untuk menghindari risiko-risiko yang lain. Jadi kalau teman-teman memang berminat ya silahkan, tidak masalah. Satu armada saja nggak masalah, apalagi kalau teman-teman itu istilahnya berani nyupir sendiri, boleh itu, boleh. Malah dirintis sendiri dulu aja nggak apa-apa. Akan lebih bagus dirintis dengan satu mobil dulu, dengan mobil plat hitam atau mobil pribadi ya teman-teman ya. Itu kita jadi nggak terlalu dikejar-kejar setoran ya. Nah itu kalau dirintis seperti itu ya mungkin waktunya lebih cepat. Yang pertama ya mungkin 2 bulan 3 bulan lah untuk istilahnya kita cari channel-channel itu ya, harus saling mengenal antara pengemudi dan pengemudi lain. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.